Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tema kita kali ini adalah membahas tentang udara yang kita hirup. Oke teman-teman, Tuhan menciptakan alam ini sudah sedemikian baik ya teman-teman, sudah sedemikian kompleksnya ya. Nah, tumbuhan menyerap CO2 ya, CO2 dari asap pabrik ini diserap oleh tumbuhan. Kemudian dari dalam tanah ini tumbuhan juga menyerap sari-sari makanan dan air ya. Kemudian sampai di daun, dimasak dengan bantuan sinar matahari ya. Nah, hasilnya adalah oksigen. Oksigen ini dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas ya. Kita bernapas itu mengeluarkan karbon dioksida ya. Kita menghirupnya oksigen ya, O2, dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini terjadi suatu hubungan timbal balik ya teman-teman. Jadi tumbuhan mendapatkan CO2 dari manusia dan hewan ya. Manusia mendapatkan oksigen dari tumbuhan. Jadi kalau tidak ada tumbuhan ya, kita akan mati teman-teman, karena kita tidak bisa bernapas ya. Karena oksigen itu kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan itu menciptakan alam ini agar kita belajar ya. Sedemikian kompleksnya Dia menciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Dengan cara seperti ini ekosistem seimbang ya teman-teman. Jadi kita bisa bernapas, tumbuhan memperoleh karbon dioksida untuk dirubah menjadi makanannya ya, dengan bantuan sinar matahari ya. Air dan sari-sari makanan diolah di daun ya, dimasak dengan bantuan sinar matahari yang disebut fotosintesis ya. Kemudian hasilnya oksigen yang kita hirup ya. Kemudian selain menghasilkan oksigen ya, tumbuhan juga menghasilkan zat gula ya. Zat gula ini biasanya ada di buah ya. Padi juga sebenarnya itu zat gula ya. Nasi itu, padi menghasilkan beras, beras itu menjadi nasi. Nah, nasi itu sebenarnya kalau kita makan lama-lama menjadi manis ya. Itu zat gula ya. Nah, tumbuhan itu menghasilkan zat gula zat gula atau karbohidrat ya, yang dimakan oleh hewan dan manusia ya. Nah, kemudian udara kita ini sekarang sudah mulai tercemar ya. Nah, dari mana pencemaran itu? Yang pertama dari pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik sekarang sudah banyak bermunculan ya. Kemudian dari asap kendaraan bermotor ya. Kemudian dari letusan gunung berapi ya. Nah, letusan gunung berapi itu menghasilkan suatu zat SO2 atau disebut juga itu gas belerang ya. Nah, itu juga menghasilkan pencemaran udara. Kemudian CFC ya. CFC itu gas yang dihasilkan dari kulkas dan AC ya. Ini menyebabkan gas di atmosfer itu menjadi berlubang ya. Nah, gas CO2, CFC itu menyebabkan SO2 juga menyebabkan rumah kaca ya, efek rumah kaca.
Nah, efek rumah kaca ini dihasilkan oleh CO2, SO2 yang ada di angkasa ya, di atmosfer ya. Dia menutupi atmosfer ya. Nah, jadi sinar matahari yang masuk ke bumi ini kan harusnya dipantulkan ya. Nah, karena terperangkap oleh gas-gas ini, akhirnya menyebabkan pemanasan global ya. Nah, pemanasan global ini menyebabkan iklim yang berubah ya. Sekarang ini iklim sudah berubah ya. Nah, kutub utara dan selatan ini sudah mulai mencair ya. Kemudian pulau-pulau yang rendah ya, yang dataran-dataran rendah itu sudah mulai hilang atau terendam dengan air laut. Nah, inilah yang menyebabkan efek rumah kaca itu yaitu pencemaran udara. Nah, yang menyebabkan adalah manusia ya. Manusia menebang hutan, membangun pabrik, kemudian membuat asap kendaraan bermotor ya. Asap kendaraan bermotor. Nah, hutannya ditebangi, CO2-nya bertambah, akibatnya pemanasan global, atau bisa juga ada juga yang menyebut efek rumah kaca ya. Kemudian yang kedua adalah membahas air yang kita minum ya. Jadi kembali saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan teman-teman semua. Tuhan itu cara menyiapkan kebutuhan manusia itu sudah sangat kompleks ya. Dari cara memberi makan, cara memberi oksigen. Yang kedua adalah cara memberi air ya. Bagaimana Tuhan caranya memberikan kebutuhan air kepada manusia ya. Yang pertama, air dari laut ya. Nah, dengan bantuan sinar matahari ya, kembali lagi sinar matahari menyinari laut ya. Maka air laut akan menguap menjadi awan ya. Nah, kita lihat ya. Ini matahari menyinari laut. Kemudian air laut menjadi awan ya. Awan ditiup angin. Nah, kemudian semakin bertumpuk terjadilah hujan. Nah, hujan meresap ke dalam tanah ya. Nah, kemudian masuk ke dalam sumur kita ya. Ada yang masuk ke dalam air tanah ya, kemudian keluar menjadi mata air. Nah, mengalir lagi. Nah, beginilah cara Tuhan membuat daur air ya. Daur air ya, perjalanan air seperti ini. Jadi, kalau kita belajar dari alam ya, maka kita akan kagum ya dengan Tuhan ya. Begitu kompleksnya dia menciptakan suatu siklus ya. Caranya seperti ini. Nah, akhir-akhir ini air kita sudah mulai banyak tercemar. Nah, penyebab pencemaran air itu yang pertama adalah sampah ya, kemudian limbah pabrik ya, kemudian hujan asam. Nah, hujan asam ini ya disebabkan karena tadi asap kendaraan bermotor, gunung meletus ya, gas-gas yang dari alam itu dari gunung meletus. Nah, itu menimbulkan hujan asam ya. Nah, sebagian besar ya bumi kita ini berisi air ya. Daratannya mungkin sekitar 30% ya. Sisanya adalah lautan atau perairan ya. Begitu juga tubuh kita. Tubuh kita sebagian besar itu adalah air ya. Mungkin sekitar 75% ya. Nah, sisanya baru
zat padat. Nah, untuk apa kita membutuhkan air? Ya, untuk metabolisme ya. Jadi kita menggunakan air itu untuk metabolisme ya. Jadi darah kita ini kan perlu dibersihkan. Cara membersihkannya itu ya dengan air ya. Dengan banyak minum air hangat. Nah, kalau air sudah tercemar, udara sudah tercemar, maka penyakit akan mudah datang. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan ya. Caranya ya bagaimana supaya asap pabrik itu tidak menghasilkan CO2 yang banyak. Kendaraan juga begitu. Kemudian menanam pepohonan ya. Akhir-akhir ini hutan sudah banyak yang gundul ya. Akibatnya yaitu efek rumah kaca. Tanah tidak bisa menyimpan air karena air tidak bisa meresap ya. Langsung jadi banjir. Oke, sampai di sini dulu ya. Tutorial kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.